Kali ini kita akan membahas tentang transformasi bakteri, kemudian transduksi bakteri, dan konjugasi bakteri. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya bahwa reproduksi bakteri itu terbagi dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri, kemudian dengan cara seksual atau bisa disebut dengan rekombinasi genetik. Dan seperti yang telah kita ketahui pada video sebelumnya bahwa rekombinasi genetik atau proses reproduksi secara seksual bakteri itu dibagi dalam tiga cara. Yang pertama adalah transformasi, yang kedua adalah transduksi, dan yang ketiga adalah konjugasi. Sekarang kita awali dari transformasi bakteri terlebih dahulu. Pertama, dengan ditemukannya transformasi pada bakteri, itu dapat dibuktikan bahwa ADN merupakan bahan genetik. Selanjutnya, penemuan ini menjadi kunci dalam biologi molekul dan genetika modern. Pada proses transformasi fragmen ADN bebas, bakteri dimasukkan ke dalam sel bakteri resepien atau penerima. Selanjutnya, fragmen ADN ini bersatu dengan genom resepien. Kemudian hanya strain-strain kompeten dari genera-genera bakteri tertentu yang dapat ditransformasikan. Strain kompeten ialah suatu sel bakteri yang dapat mengambil suatu molekul ADN dan mentransformasikannya. Misalnya, Streptococcus pneumonia, Bacillus, Haemophilus, Neisseria, dan Pseudomonas. Kemudian selanjutnya adalah proses dari mekanisme transformasi. Yang pertama, ADN donor ditarik oleh sel resepien, kemudian ADN donor terpisah menjadi dua, kemudian ADN resepien sebagian lepas meninggalkan tempatnya, kemudian selanjutnya ADN donor menggantikan tempat ADN resepien yang ditinggalkannya, sehingga terbentuklah ADN rekombinan hasil hybrid antara ADN donor dengan ADN resepien. Selanjutnya, ADN rekombinan melakukan replikasi untuk berkembang biak. Proses transformasi ini diketahui pertama kali oleh Frederick Griffith. Kemudian yang selanjutnya kita bahas poin transduksi bakteri. Jadi di sini proses transduksi bakteri itu ditemukan oleh Norton Zinder dan Joshua Lederberg pada tahun 1952. Reproduksi bakteri dengan cara transduksi ini tidak melalui kontak langsung antara dua bakteri, tetapi diperlukan adanya materi sebagai perantara, yaitu virus yang hidup pada inang bakteri. Loh, ini maksudnya bakteriofagi dalam tanda kurung apa? Oh, mungkin virus yang digunakan adalah virus bakteriofagi. Jadi di sini intinya dari transduksi adalah proses reproduksinya itu tidak melalui kontak langsung dua bakteri, tetapi dibutuhkan sebuah perantara, dan perantaranya adalah virus. Selanjutnya kita bahas poin yang ketiga, yaitu konjugasi bakteri. Pada proses konjugasi ini diperlukan kontak langsung. Lah, ini berlawanan dengan transduksi. Kalau transduksi dia tidak melalui kontak langsung. Tapi kalau konjugasi itu diperlukan kontak langsung antara
sel donor dengan sel resipien agar terjadi pemindahan bahan genetik. Pada proses konjugasi itu dapat dipindahkan bahan genetik yang lebih panjang. Kemampuan untuk bertindak sebagai donor atau resipien ditentukan oleh materi genetik yang disebut dengan faktor kelamin atau faktor seks atau faktor F sel resipien yang dinyatakan dengan F proses konjugasi yang hanya dapat ditunjukkan pada bakteri gram negatif. Misalnya Escherichia, kemudian Shigella, kemudian Salmonella, dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya, pertumbuhan bakteri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah suhu, kelembapan, cahaya matahari, zat kimia, kemudian ketersediaan cadangan makanan, dan zat sisa metabolisme.